Oke, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Tendri. Di video kali ini saya akan menyampaikan materi perkuliahan untuk kelas psikometri. Nah, di video sebelumnya teman-teman sudah belajar mengenai jenis dari within group norms yang pertama, yakni persentil. Dan di video kali ini kita akan belajar mengenai jenis dari within group norms yang kedua, yakni standard score. Nah, standard score ini dapat dinyatakan dalam bentuk Z-score, yakni merupakan skor yang menyatakan jarak antara raw score dengan rata-rata atau min kelompok. Fungsi dari Z-score salah satunya dapat digunakan untuk membandingkan skor antara subjek yang satu dengan subjek yang lain. Nah, Z-score ini memiliki tanda positif dan negatif. Tanda positif menunjukkan bahwa skor yang diperoleh individu berada di atas min atau berada di atas rata-rata, sedangkan tanda negatif berarti skor tersebut di bawah min atau di bawah rata-rata. Oke, jadi rumus dari Z-score adalah sebagai berikut. Z-score sama dengan raw score dikurangi min kelompok dan dibagi standar deviasi. Oke, kita coba untuk membahas contoh soal dari Z-score ini. Nah, suatu ketika tes prestasi diberikan pada seluruh siswa kelas 8 yang meliputi tes ilmu sosial, bahasa, dan matematika. Dari hasil tes diketahui bahwa setiap siswa memperoleh raw score sebagai berikut. Siswa A memperoleh skor 49 pada tes ilmu sosial, lalu memperoleh skor 15 pada tes bahasa, dan memperoleh skor 68 pada tes matematika. Nah, untuk siswa B memperoleh skor 38 pada tes ilmu sosial, 12 pada tes bahasa, dan 95 pada tes matematika. Untuk siswa C memperoleh 48 pada tes ilmu sosial, lalu 18 pada tes bahasa, dan 75 pada tes matematika. Nah, dari tes yang dilakukan dapat pula diketahui bahwa tes ilmu sosial ini memiliki item atau jumlah soal sebanyak 50, lalu dengan min atau nilai rata-rata 35 dan standar deviasi 5. Pada tes bahasa jumlah itemnya adalah 20, lalu dengan nilai min 15 dan standar deviasinya 3. Sementara untuk tes matematika memiliki item total sebanyak 100 dengan nilai min 70 dan standar deviasi 10. Oke, jadi dari perolehan raw score tersebut kita belum dapat menghitung karena skor yang diperoleh ini berasal dari tes yang atau skala yang berbeda-beda. Nah, masing-masing tes itu juga memiliki nilai min, standar deviasi, ataupun jumlah item soal yang berbeda pula. Maka dari itu, raw score perlu dirubah menjadi bentuk standard score atau Z-score. Oke, kita coba menghitung dengan rumus yang sudah diberikan tadi. Untuk nilai siswa C misalnya, kita ambil contoh pada tes ilmu sosial, siswa C tadi memperoleh raw score sebesar 48, lalu dikurangi nilai min itu 35, yakni menghasilkan nilai 13, dan 13 dibagi standar deviasinya adalah 5, sehingga menghasilkan skor 2,6 atau 2,60. Nah, pada tes bahasa raw skornya 18, lalu dikurangi min menghasilkan nilai 3, lalu 3 dibagi standar deviasinya yakni 3, menghasilkan skor 1 atau 1,00 di situ. Nah, untuk tes matematika sama, yakni 75, perolehan dari raw skornya dikurangi 70, minnya akan menghasilkan nilai 5. Nah, 5 dibagi 10 atau standar deviasinya yakni akan menghasilkan skor 0,5 atau di situ 0,50. Nah, untuk nilai rata-rata
penghitungannya coba gunakan rumusan dari min, yakni total keseluruhan skor dibagi jumlah data, atau 2,60 ditambah 1,00 ditambah 0,50 dibagi 3, yakni akan menghasilkan 1,37. Nah, untuk skor yang lain teman-teman bisa mencoba menghitungnya dengan rumusan yang sama. Oke, jadi kita sudah belajar untuk merubah bentuk raw score ini ke bentuk z-score. Nah, dari transformasi skor tersebut dapat kita ketahui bahwa siswa C memiliki skor yang paling tinggi dibanding teman-temannya, yakni 1,37. Oke, jadi kekurangan dari penggunaan z-score ini adalah terdapat nilai yang bertanda negatif dan juga desimal. Nah, hal tersebut seringkali dianggap kurang mudah untuk diaplikasikan. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, maka kita perlu merubah z-score ke bentuk standar skor lain seperti halnya t-score. Oke, jadi rumus yang digunakan untuk mencari t-score adalah z-score dikali new standard deviation atau new SD ditambah new min. Nah, dalam menghitung t-score ini, nilai dari new SD atau standar deviasinya sudah ditetapkan, yakni 10, dan nilai minnya adalah 50. Oke, kita coba menghitung atau merubah bentuk z-score kepada t-score. Kita ambil contoh tadi pada skor yang diperoleh siswa C. Nah, semisal kita mau melihat hasil dari tes ilmu sosial, z-score dikali new SD ditambah new min sama dengan 2,60 dikali 10 ditambah 50 menghasilkan 76. Coba kita cek ada tes ilmu sosial di t-score-nya. Oke. Nah, untuk tes bahasa yakni 1 dikali 10 ditambah 50 akan menghasilkan nilai 60 untuk t-score pada tes bahasa. Nah, untuk merubah skor yang lain, teman-teman bisa mencoba menghitungnya dengan rumus yang sama. Oke, sekian untuk video kali ini. Saya ucapkan terima kasih.